Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Wahida dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan sistem pencernaan. Tujuannya untuk mengetahui masalah kesehatan pada sistem pencernaan pasien. Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini ada stetoskop, bengkok, handscoon, dan bak instrumen yang berisi tong spattle dan pen light. Sebelum melakukan tindakan, kita tutup sampiran terlebih dahulu, lalu kita info konsen kepada pasien. Selamat pagi Bapak, saya perawat Salma Wahida. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pencernaan pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia, Sus. Baik, jika bersedia tolong izinkan saya untuk menyiapkan alatnya dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Lalu setelah itu kita periksa bagian mulut pasien. Kita lihat mulut pasien, warnanya bersih atau tidak, ada luka atau tidak, atau ada sariawan atau tidak. Kaji gusinya, ada atau tidak, ada luka atau tidak, peradangan atau kemerahan di bagian ujung. Terus kita lanjut ke lidah. Lihat kondisi lidahnya, perubahan warna. Perubahan berarti pasien mengalami typhoid fever. Setelah itu ada kita papasi mulutnya si pasien, ada nyeri tekan atau tidak. Lalu setelah itu kita lanjut ke pengecapan. Tes pengecapannya itu ada kopi, gula, dan garam. Kemudian sistem pencernaan pasien. Kemudian ada sistem pengecapan pasien: manis lidah bagian depan, asin lidah tengah depan, dan asam lidah tengah dalam, pahit di ujung. Kita melihat orofaring si pasien. Kita suruh pasien buka mulutnya. Lalu kita lihat ada pembekakan atau tidak, ada kemerahan atau tidak, ada peradangan atau tidak. Lalu setelah itu ada pengukuran T, mengukur besarnya tonsil jika ada pembesaran di daerah faring, palpasi di daerah leher pasien. Pengecekan T0 sudah dioperasi, T1 ukuran normal, T2 pembesaran tidak sampai garis tengah, T3 pembesaran mencapai garis tengah, dan T4 membesar mengenai ovula. Itu selanjutnya kita mempapasi di leher, bagian leher. Suruh menelan si pasien. Pak, pelan ya Pak. Jika tidak sakit, berarti tidak ada kelainan. Selanjutnya kita ke abdomen, kita infeksi. Sebelumnya kita buka baju pasien dulu. Pak, maaf ya, saya buka bajunya. Setelah itu kita infeksi. Dilihat si perutnya, si abdomennya Bapak tuh ada bekas operasi atau tidak, ada massa atau tidak. Setelah itu kita papasi dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Kuadran 1 dekstra superior,
sinistra superior, kuadran 3 sinistra inferior, kuadran 4 dextra inferior. Selanjutnya kita auskultasi di 4 kuadran yang tadi. Satu kuadrannya diperiksanya 1 menit. Selanjutnya di kuadran 2 selama 1 menit juga. Selanjutnya di kuadran 3. Selanjutnya kita auskultasi di kuadran 4 selama 1 menit juga. Setelah kita lakukan auskultasi, hasilnya itu 7. Hasilnya normal karena normalnya itu 5 sampai 35 kali per menit. Jika hasilnya lebih dari 5 sampai 35 berarti dia kelaparan atau ada diare. Jika kurang dari 5 sampai 35 kali per menit itu berarti dia konstipasi. Setelah itu kita lakukan perkusi di 4 kuadran. Normalnya itu timpani, jika tidak normal itu hipertimpani. Setelah itu kita perkusi pada ginjal. Kita minta pasien untuk duduk. Pak, bisa duduk, Pak. Lalu kita perkusi pada ginjal. Setelah itu kita minta pasien tiduran kembali. Pak, bisa berbaring lagi. Setelah itu kita palpasi di 4 kuadran. Maaf ya, Pak. Pak, ada sakit? Enggak. Sakit, Pak? Enggak. Sakit? Enggak. Lalu kita palpasi ke di kuadran 1 hepar. Ada nyeri Pak, tolong tarik nafas. Ada nyeri tekan atau tidak? Tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di kuadran 2 di limfa. Tarik nafas, Pak. Ada nyeri tekan, Pak? Tidak. Lalu kita cek appendix. Kita carinya di pertengahan umbilikus, tarik ke sias, tulang sias atau tulang pinggul. Kita cari titiknya, yang di titiknya itu yang dinamakan McBurney. Lalu setelah itu kita tekan, ada nyeri tekan atau tidak. Jika tidak ada nyeri, berarti tidak ada appendix. Lalu setelah itu kita palpasi pada ginjal dengan cara tangan kita dimasukkan ke dalam. Maaf ya, Pak. Lalu kita tekan. Sakit gak, Pak? Lalu kita lakukan ke sebelahnya. Sakit, Pak? Setelah itu kita lakukan pengecekan inguinal atau anus. Kita lihat ada pendarahan atau tidak, ada pembekakan atau tidak, ada kemerahan atau tidak, ada pembekakan pada rektum atau tidak. Setelah itu kita lepas handscoon, rapikan alat.
dan info konsen kepada pasien. Baik Bapak, saya sudah melakukan tindakan ya Pak ya. Sebelumnya saya akan merapikan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, jangan lupa kita untuk mendokumentasikannya.